Mas Anies apakah nanti akan maju lagi di Pilpres 2029? Waduh, masih panjang. Masih panjang. Panas. Inilah 5 daerah Pilkada 2024 yang berpotensi cetak calon presiden 2029. Mengapa Sumut dan Jawa Tengah jadi perebutan di Pilkada 2024? Analisis prediksi Pilpres 2029. Pilkada 2024, siapa yang akan jadi penentu peta politik menuju Pilpres 2029? Jokowi, PDIP, dan perebutan basis politik. Apa pengaruh Pilkada 2024 pada Pilpres 2029? Jika PDIP kalah atau menang di Pilkada 2024, apa dampaknya pada stabilitas nasional Pilpres 2029? Pilkada 2024 akan dilaksanakan serentak pada 27 November 2024. Pemilihan ini adalah pemilihan kepala daerah secara bersamaan di seluruh Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pilkada serentak ini sesuai dengan undang-undang yang disahkan pada 2016, yang menetapkan bahwa mulai 2024, semua pilkada diadakan pada hari yang sama setiap 5 tahun. Sebelum tanggal pelaksanaan ini, kepala daerah yang terpilih pada 2017 dan 2018 akan digantikan sementara oleh penjabat yang ditunjuk pemerintah setelah masa jabatan mereka berakhir, hingga pelaksanaan pilkada. Sementara itu, kepala daerah yang terpilih pada 2020 hanya akan menjabat sekitar 3-4 tahun, lebih singkat dari masa jabatan normal karena penyesuaian dengan jadwal baru ini. Untuk mencalonkan diri, kandidat harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk berusia minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati atau wali kota, bebas dari catatan kriminal tertentu, dan memenuhi persyaratan administratif seperti memiliki nomor pokok wajib pajak, NPWP. Pilkada serentak 2024 di Indonesia adalah langkah besar dalam konsolidasi demokrasi dan efisiensi pemilihan, tetapi ada beberapa kelebihan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Kelebihan pelaksanaan Pilkada serentak. 1. Efisiensi dan penghematan biaya. Pelaksanaan secara serentak memungkinkan penghematan anggaran, karena berbagai tahap pemilu hanya dilakukan satu kali untuk seluruh wilayah, mengurangi kebutuhan logistik dan sumber daya manusia yang berulang. 2. Konsistensi dalam kebijakan. Dengan pemilihan yang serentak, akan ada kesinambungan kebijakan dari pusat hingga daerah, sehingga kebijakan yang diambil oleh kepala daerah baru bisa lebih selaras dengan pemerintahan nasional yang baru saja terbentuk pada pemilu sebelumnya. Tantangan pelaksanaan Pilkada serentak. 1. Tekanan administratif dan logistik. Mengelola pemilihan dalam skala besar dengan seluruh daerah di Indonesia dalam satu waktu membutuhkan kesiapan yang sangat tinggi. Risiko seperti kesalahan dalam logistik, keamanan, atau keterbatasan waktu sangat mungkin terjadi, yang dapat menambah beban pada Komisi Pemilihan Umum, KPU, dan aparatur negara lainnya. 2. Peran penjabat kepala daerah. Sejumlah penjabat kepala daerah akan ditunjuk untuk mengisi kekosongan sementara. Ini bisa menimbulkan kekhawatiran terkait netralitas dan stabilitas di daerah yang dipimpin penjabat, karena mereka tidak dipilih langsung oleh rakyat. 3. Tingkat partisipasi dan konsentrasi pemilih. Menyelenggarakan pemilihan besar-besaran dalam satu hari juga berisiko membuat pemilih kewalahan, sehingga ada potensi turunnya partisipasi atau fokus pemilih pada isu tertentu, terutama jika beberapa calon di daerah kurang dikenal. Pilkada serentak memiliki potensi untuk memperkuat demokrasi di Indonesia, tetapi membutuhkan persiapan yang sangat matang, terutama dalam aspek teknis, koordinasi, dan pengawasan, agar prosesnya berjalan lancar dan tetap menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Pada Pilkada 2024 di Indonesia, beberapa daerah menjadi pusat perhatian publik karena dinamika politik dan kepentingan strategis yang kuat, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua. 1. DKI Jakarta. Wilayah ini menonjol karena memiliki riwayat ketegangan politik yang tinggi, termasuk isu keamanan dan netralitas aparat. Di Jakarta, sosok seperti Ridwan Kamil diunggulkan dalam perebutan kursi gubernur, menarik banyak perhatian baik di level lokal maupun nasional.
Konflik politik di sini menjadi sorotan, dengan tokoh-tokoh seperti Pramono Anung dan Din Syamsuddin terlibat secara intens dalam mendukung kandidat masing-masing. 2 Jawa Barat dan Jawa Timur, kedua provinsi ini memiliki jumlah pemilih besar dan menjadi indikator tren politik di Indonesia. Pilkada di kedua provinsi ini mempengaruhi keseimbangan kekuatan partai-partai besar di tingkat nasional, serta menjadi titik strategis bagi pengaruh politik nasional ke daerah. 3. Papua, di wilayah timur ini, pilkada di Provinsi Papua Barat Daya mendapatkan perhatian khusus, apalagi dengan adanya pengaruh politik dari Jakarta yang memengaruhi calon-calon di sana. Ini menjadi penting dalam upaya memperkuat otonomi daerah dan menjaga stabilitas di wilayah yang seringkali menghadapi tantangan keamanan. Pilkada 2024 di daerah-daerah ini tidak hanya menjadi kontestasi politik daerah, tetapi juga refleksi dari dinamika nasional, terutama setelah Pilpres 2024 yang memperlihatkan kuatnya polarisasi dan berbagai aliansi politik baru. 3 daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Papua menjadi pusat perhatian dalam Pilkada 2024 karena memiliki pengaruh yang signifikan secara politik dan sosial, baik di tingkat lokal maupun nasional. Berikut adalah alasan masing-masing daerah. 1. DKI Jakarta. Jakarta selalu menarik perhatian dalam setiap pilkada karena statusnya sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan. Gubernur Jakarta memiliki peran strategis yang memengaruhi kebijakan nasional. Persaingan di sini juga kerap sengit dan diwarnai oleh isu-isu sensitif seperti netralitas aparat serta dukungan elit politik nasional, sehingga menjadi sorotan publik dan media. Selain itu, figur yang maju, seperti Ridwan Kamil dan Pramono Anung, membawa latar belakang yang kuat, sehingga menambah ketertarikan dan eksposur Jakarta dalam pilkada. 2. Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, Jawa Barat merupakan barometer politik yang kerap mencerminkan tren nasional. Pemenang di sini biasanya memiliki peluang kuat untuk memperkuat posisi partai atau koalisi di tingkat nasional. Karena itu, partai-partai besar akan berusaha keras untuk memenangkan Jawa Barat, dengan harapan memperkuat pengaruh mereka dalam peta politik Indonesia. 3. Papua, terutama Papua Barat Daya. Pilkada di Papua, khususnya di Papua Barat Daya, menjadi perhatian karena faktor geopolitik dan stabilitas. Wilayah ini sering menghadapi tantangan khusus, termasuk masalah keamanan dan otonomi daerah. Pemerintah pusat biasanya memberi perhatian ekstra untuk menjaga stabilitas dan perkembangan Papua, sehingga kandidat yang terpilih diharapkan mampu menjalankan visi integrasi nasional sekaligus memenuhi kebutuhan lokal. Ketiga daerah ini mencerminkan kepentingan strategis dan pengaruh yang luas, baik dari segi jumlah pemilih, eksposur media, maupun nilai simbolis bagi pemerintahan pusat. Di sisi lain ada 2 pilkada yang suhu politiknya sangat panas dan mencekam. Bagaimana tidak, Jokowi dan Megawati alias PDIP pada 2 daerah ini bertarung dengan dukungan masing-masing. Pilkada di Sumatera Utara, Sumut, dan Jawa Tengah memang memiliki kepentingan strategis. Namun perhatian nasional yang mereka dapatkan sedikit berbeda dibandingkan dengan Jakarta, Jawa Barat, dan Papua karena beberapa faktor. 1. Sumatera Utara. Pilkada di Sumut penting mengingat posisinya sebagai provinsi besar dengan penduduk yang beragam dan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi. Sumut juga memiliki pengaruh politik regional, khususnya di Sumatera. Namun, perhatian media nasional terhadap Sumut cenderung lebih rendah dibandingkan Jakarta atau Jawa Barat, yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan dan sering dijadikan tolok ukur nasional. Selain itu, konflik atau isu politik di Sumut biasanya tidak terlalu menonjol di panggung nasional kecuali jika ada kandidat populer yang bertarung. 2. Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah basis kuat bagi beberapa partai besar, terutama PDIP, yang memiliki akar politik mendalam di provinsi ini. Dengan basis yang relatif stabil, kontestasi di Jawa Tengah kerap didominasi oleh kandidat dari partai ini. Akibatnya, pilkada di Jawa Tengah mungkin tidak menunjukkan dinamika politik yang kompleks atau aliansi-aliansi lintas partai yang menarik perhatian seperti yang ada di Jakarta dan Jawa Barat. Namun, dengan adanya beberapa kandidat potensial yang mungkin muncul, pilkada di sini tetap menjadi perhatian bagi partai-partai besar,
terutama untuk mempertahankan basis mereka. Walaupun Sumut dan Jawa Tengah penting dalam konteks lokal dan regional, ketiga wilayah yang disebutkan sebelumnya cenderung menarik perhatian lebih besar karena faktor-faktor seperti ukuran populasi pemilih, pengaruh kebijakan, serta dinamika politik yang lebih kompleks dan tidak dapat diprediksi. Pilkada Sumatera Utara, Sumut, dan Jawa Tengah, Jateng, menjadi pusat perhatian pada Pilkada 2024 karena beberapa alasan khusus. Di Sumut, kontestasi terjadi antara Gubernur petahana Edi Rahmayadi, yang merupakan mantan jenderal dengan pengalaman militer, melawan Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi. Bobi sering dianggap sebagai figur karbitan yang mendapat dukungan elit politik karena kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan Jokowi. Hal ini menciptakan dinamika yang intens, di mana ada persepsi bahwa Pilkada Sumut menjadi medan pertarungan antara kekuatan lokal dan dinasti politik nasional. Sementara itu, di Jateng, Pilkada disebut sebagai ajang perang bintang, karena melibatkan banyak mantan petinggi militer dan pejabat tinggi dari TNI maupun Polri. Kandidat seperti Ahmad Lutfi didukung oleh tim yang beranggotakan sejumlah jenderal purnawirawan dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya, yang memperkuat persaingan politik di wilayah ini. Selain itu, PDIP, yang sangat dominan di Jateng, berfokus penuh pada pilkada ini dan bahkan mengerahkan Megawati untuk langsung memimpin konsolidasi internal demi memastikan kemenangan. Kedua daerah ini, dengan keterlibatan figur publik besar dan pengaruh elit politik, membuat Pilkada 2024 di Sumut dan Jateng menjadi sorotan publik secara nasional, terutama dalam kaitannya dengan potensi dampak politiknya terhadap peta kekuasaan di tingkat nasional. Debat calon kepala daerah di Sumatera Utara dan Jawa Tengah semakin panas dan menjadi pusat perhatian publik dalam Pilkada 2024. Di Sumut, persaingan sengit terjadi antara Edi Rahmayadi dan Bobi Nasution, yang masing-masing membawa basis dukungan kuat namun dengan pendekatan yang berbeda. Edi, dengan latar belakang militer, berusaha mempertahankan status quo dan menekankan stabilitas, sementara Bobi menyoroti inovasi dan mengusung citra perubahan, terutama dengan dukungan dari lingkaran kekuasaan nasional. Di Jawa Tengah, suasana debat juga memanas, dengan kandidat yang banyak didukung tokoh-tokoh militer purnawirawan serta mantan pejabat TNI dan Polri, menciptakan kesan perang bintang. Para kandidat beradu gagasan tentang isu-isu besar seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi, serta mempertanyakan kredibilitas dan visi lawan. PDIP, yang sangat dominan di Jateng, terlibat langsung dalam mengamankan kemenangan, dengan Megawati turun langsung mengoordinasikan tim kampanye di sana. Kedua daerah ini memiliki perdebatan yang tajam karena mereka tak hanya memperjuangkan kursi kepala daerah, tetapi juga karena keterlibatan tokoh-tokoh besar yang menciptakan kompleksitas dalam isu politik lokal yang kemudian menarik perhatian publik. Dalam Pilkada 2024 di Sumatera Utara dan Jawa Tengah, banyak yang dipertaruhkan karena keduanya memiliki makna strategis dalam konteks politik nasional dan lokal. Berikut beberapa hal yang menjadi pertaruhan dalam pilkada kedua daerah ini. 1. Pengaruh dan dukungan politik di lingkar kekuasaan. Di Sumatera Utara, persaingan antara Edi Rahmayadi dan Bobi Nasution tidak hanya sekadar persaingan kandidat, tetapi juga cerminan tarik-menarik pengaruh antara elit lokal dan dukungan dari lingkaran istana. Jika Bobi berhasil menang, ini akan memperkuat pengaruh dinasti politik yang dekat dengan Presiden Jokowi di Sumut, serta memperkuat dukungan politik bagi Bobi dan keluarganya di masa depan. Sebaliknya, kemenangan Edi akan menjadi simbol kekuatan dan independensi politik lokal dalam menghadapi intervensi dari pusat. 2. Dominasi partai politik di Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah basis utama PDIP di Indonesia, dan mempertahankan dominasi di provinsi ini sangat penting bagi partai tersebut. Jika PDIP kehilangan kekuasaan di Jawa Tengah, ini akan menjadi pukulan besar bagi partai, mengingat provinsi ini adalah basis suara yang kuat. Megawati bahkan turun tangan langsung dalam konsolidasi untuk memastikan partainya tetap dominan. Oleh karena itu, hasil pilkada di Jawa Tengah tidak hanya memengaruhi politik lokal tetapi juga keseimbangan kekuatan partai di tingkat nasional. 3. Arah kebijakan lokal dan stabilitas wilayah. Di kedua provinsi ini, kepala daerah yang terpilih akan menentukan arah kebijakan di berbagai bidang, termasuk pembangunan infrastruktur, kebijakan sosial, dan ekonomi yang krusial bagi kesejahteraan masyarakat. Misalnya, di Sumut,
Isu mengenai tata kelola pemerintahan dan transparansi menjadi perhatian besar di tengah banyaknya kritik terhadap kepemimpinan yang ada. Kepala daerah terpilih akan diharapkan mampu memberikan stabilitas dan inovasi yang mendukung pembangunan di provinsi tersebut. 4. Pengaruh jangka panjang bagi tokoh-tokoh besar. Baik di Sumut maupun Jateng, kemenangan atau kekalahan kandidat tertentu akan memengaruhi karir politik mereka dan mungkin memperkuat atau mengurangi pengaruh politik figur besar yang mendukung mereka. Bagi Bobi Nasution, kemenangan dapat membuka peluang lebih besar dalam karir politik nasional. Sementara di Jateng, kemenangan tokoh PDIP akan memperkuat posisi partai dan mungkin membuka jalur bagi tokoh-tokoh PDIP di masa depan. Pilkada di kedua daerah ini menjadi pertaruhan besar bagi pengaruh politik lokal, kestabilan kebijakan, dan dominasi partai, terutama dengan adanya keterlibatan langsung dari figur politik terkemuka di Indonesia. Pilkada di Sumatera Utara dan Jawa Tengah bisa mempengaruhi stabilitas nasional, terutama dalam konteks politik dan sosial. Ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. 1. Posisi strategi sebagai basis suara nasional. Jawa Tengah adalah salah satu basis terkuat PDIP dan dikenal sebagai Jekandang Banteng. Hasil pilkada di sini akan sangat memengaruhi kekuatan PDIP di tingkat nasional, terutama setelah pemilu presiden. Jika terjadi pergeseran dominasi partai atau perubahan besar dalam preferensi politik di Jateng, ini bisa menimbulkan dinamika yang memengaruhi kekuatan partai-partai lain dan bahkan stabilitas politik, mengingat pentingnya Jawa Tengah dalam pemetaan kekuatan politik di Indonesia. 2. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sumatera Utara, dengan kontestasi antara Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi, juga memiliki implikasi besar untuk hubungan pusat daerah. Jika Bobi, sebagai menantu Presiden Jokowi, menang, maka akan ada penguatan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang bisa mempercepat program-program nasional di Sumut. Namun, jika kandidat independen atau lokal yang menang, bisa jadi ada dinamika yang berbeda, yang memerlukan penyesuaian dalam hubungan pusat daerah. Ketidakcocokan ini bisa memicu isu-isu ketegangan, terutama jika terjadi kebijakan daerah yang bertentangan dengan prioritas nasional. 3. Pengaruh keamanan dan sosial. Kontestasi politik yang panas di dua provinsi besar ini bisa memicu ketegangan di kalangan pendukung, terutama jika terjadi perselisihan dalam hasil pemilu atau isu-isu politik yang memanas dalam masa kampanye. Kondisi ini dapat berimbas pada stabilitas nasional, apalagi jika sampai terjadi unjuk rasa atau konflik horizontal yang meluas. Hal ini memerlukan perhatian dari aparat keamanan dan pengawasan yang lebih ketat demi menjaga situasi tetap kondusif. 4. Contoh bagi daerah lain, hasil pilkada di Sumut dan Jateng sering menjadi tolok ukur bagi daerah-daerah lain, terutama dalam bagaimana kontestasi berlangsung dan bagaimana proses demokrasi dijalankan. Pilkada yang sukses dan damai bisa menjadi contoh positif bagi daerah lain, tetapi jika terjadi masalah atau sengketa, ini bisa menimbulkan kekhawatiran di wilayah lain dan menciptakan gelombang ketidakpuasan secara lebih luas. Pilkada di Sumut dan Jawa Tengah bukan hanya masalah lokal, tetapi memiliki potensi untuk memengaruhi stabilitas nasional melalui dampaknya pada peta politik, hubungan pusat daerah, dan keamanan sosial. Jika calon-calon yang diusung oleh PDIP di Sumatera Utara, Sumut, dan Jawa Tengah, Jateng, menang dalam Pilkada 2024, atau jika mereka kalah, akan ada dampak berbeda pada partai dan peta politik nasional. Jika PDIP menang di Sumut dan Jateng. 1. Penguatan dominasi nasional. Kemenangan di kedua daerah ini akan memperkuat posisi PDIP sebagai partai dominan di Indonesia, terutama di basis-basis penting seperti Jawa Tengah. Ini juga menunjukkan bahwa PDIP tetap mendapat kepercayaan publik meskipun ada pergantian kepemimpinan nasional setelah Pilpres 2024. 2. Pengaruh Jokowi di Sumut. Jika Bobi Nasution menang di Sumut, ini akan memperkuat citra Jokowi di lingkup nasional, bahkan setelah dia tidak lagi menjabat sebagai presiden. Dukungan pada Bobi dapat diinterpretasikan sebagai dukungan pada keluarga Jokowi, dan hal ini bisa memberikan pengaruh bagi PDIP dan keluarga Jokowi dalam politik nasional. 3. Dukungan bagi kebijakan pusat. Kemenangan di kedua wilayah ini akan memudahkan PDIP dalam mengonsolidasikan kebijakan pusat dan daerah, khususnya jika kedua kepala daerah tersebut selaras dengan agenda nasional PDIP dan pemerintah pusat. Di Jawa Tengah, kemenangan tokoh PDIP juga memastikan keberlanjutan program-program pembangunan di basis PDIP tersebut.
jika PDIP kalah di Sumut dan Jateng. 1. Pukulan bagi PDIP. Kekalahan di Jateng, sebagai di kandang banteng, ia akan menjadi pukulan besar bagi PDIP. Ini bisa memicu persepsi bahwa PDIP mulai kehilangan pengaruh, terutama di daerah-daerah yang seharusnya menjadi basis pendukung utamanya. Kekalahan ini juga bisa menjadi sinyal bagi PDIP untuk melakukan evaluasi internal, terutama menjelang pemilu-pemilu mendatang. 2. Implikasi bagi Megawati dan kepemimpinan PDIP. Kekalahan di kedua daerah ini dapat memicu pertanyaan tentang arah dan strategi kepemimpinan Megawati, yang sangat terlibat dalam Pilkada Jateng. Hasil yang buruk bisa menjadi katalis bagi perubahan di dalam tubuh partai atau bahkan mendorong PDIP untuk lebih mempertimbangkan tokoh-tokoh baru yang lebih muda. 3. Dinamika politik nasional dan stabilitas. Kekalahan PDIP di Sumut dan Jateng mungkin akan memberikan momentum bagi partai-partai oposisi atau pesaing, yang bisa meningkatkan daya saing mereka menjelang pemilu nasional berikutnya. Partai-partai lain mungkin melihat ini sebagai peluang untuk lebih intensif menggarap basis suara PDIP di daerah-daerah lain. Dengan kata lain, hasil pilkada di kedua daerah ini akan berdampak besar bagi PDIP, baik dalam mengukuhkan pengaruhnya jika menang atau sebaliknya, menjadi alarm untuk memperbaiki strategi jika kalah. Kondisi di mana PDIP mendukung calon-calon di Sumatera Utara, Sumut, dan Jawa Tengah, Jateng, sementara ada kekuatan yang lebih dekat dengan Presiden Jokowi yang berseberangan dengan PDIP, menciptakan dinamika politik yang menarik dan bisa berpengaruh pada hubungan pusat daerah serta stabilitas politik secara keseluruhan. 1. Tantangan dalam koalisi dan hubungan dengan pemerintah pusat. Meskipun PDIP telah lama menjadi partai yang dominan dalam koalisi pemerintahan, Jokowi dan PDIP memiliki hubungan yang bisa dibilang lebih pragmatis daripada sekadar solid. Misalnya, Bobi Nasution di Sumut adalah calon yang sangat terkait dengan Jokowi karena posisinya sebagai menantu presiden. Dukungan Jokowi terhadap calon-calon yang berseberangan dengan PDIP menandakan adanya ketegangan dalam koalisi, yang bisa memengaruhi kebijakan atau keputusan-keputusan politik ke depan. Jika PDIP menang di kedua daerah ini, maka Megawati dan partainya akan memperlihatkan kekuatan mereka meski ada pengaruh kuat dari keluarga Jokowi. Namun, jika PDIP kalah, ini dapat dilihat sebagai indikasi bahwa Jokowi masih sangat berpengaruh di luar PDIP, atau bahwa strategi PDIP yang tidak sepenuhnya mendukung figur Jokowi kurang efektif dalam menarik perhatian pemilih yang loyal terhadapnya. 2. Persaingan antar generasi dan dinasti politik. Dalam konteks Sumut, kehadiran Bobi Nasution mewakili politik dinasti yang sangat dekat dengan Presiden, sementara Edi Rahmayadi, meski juga memiliki kekuatan militer dan politik lokal, bersaing dengan gaya kepemimpinan yang lebih otoriter. Jawa Tengah juga menghadirkan figur-figur yang sangat terkait dengan TNI Polri, yang semakin menguatkan narasi persaingan antara dinasti politik dan tokoh-tokoh politik yang datang dari kekuatan militer atau pemerintahan. Kemenangan atau kekalahan dalam pilkada ini tidak hanya menentukan siapa yang memimpin, tetapi juga bagaimana kekuatan politik ini membentuk lanskap politik jangka panjang, terutama terkait dengan dominasi atau potensi peralihan kekuasaan antara elit politik dan generasi baru yang lebih fleksibel dalam pendekatan mereka. 3. Potensi konflik dalam kebijakan dan kepentingan daerah. Meskipun PDIP mendukung calon-calon tertentu di kedua daerah, kebijakan lokal dan kepentingan daerah bisa berpotensi berbenturan dengan kebijakan pusat jika calon-calon dari Jokowi dan PDIP memiliki visi yang berbeda dalam pengelolaan pemerintahan. Misalnya, jika kemenangan lebih berpihak pada Bobi Nasution, maka kebijakan yang lebih terpusat pada pengaruh pemerintah pusat bisa mengganggu otonomi daerah yang lebih kuat, sebuah konsep yang terkadang dipertanyakan dalam dinamika politik Indonesia. 4. Dampak terhadap pemilu presiden 2029. Pilkada ini juga bisa menjadi pencitraan politik bagi partai-partai yang terlibat dalam Pilpres 2029. Jika calon yang didukung Jokowi menang di Sumut atau Jateng, ini bisa menjadi tanda kuat bagi keberlanjutan pengaruh Jokowi meskipun dia tidak lagi menjadi presiden. Sebaliknya, kemenangan PDIP akan menunjukkan kekuatan politik partai tersebut dan menunjukkan bahwa meskipun PDIP terkadang tidak sepenuhnya sejalan dengan Jokowi, mereka tetap memiliki jaringan kuat yang bisa memenangkan hati pemilih. Secara keseluruhan, meskipun PDIP dan Jokowi sama-sama memiliki pengaruh besar,
Kontestasi pilkada di dua daerah ini menunjukkan adanya pergeseran politik yang berpotensi memengaruhi peta politik nasional, baik dalam koalisi maupun pengaruh terhadap kebijakan pusat daerah. Jika calon yang didukung oleh Jokowi atau PDIP menang atau kalah di Pilkada 2024 di Sumatera Utara dan Jawa Tengah, masing-masing memiliki dampak yang signifikan baik secara lokal maupun nasional. Berikut analisisnya. Jika calon yang didukung Jokowi menang. 1. Penguatan pengaruh keluarga Jokowi. Kemenangan Bobi Nasution di Sumut atau calon lain yang didukung oleh Jokowi akan memperkuat pengaruh keluarga Jokowi di tingkat lokal. Ini bukan hanya meningkatkan citra Presiden Jokowi, tetapi juga memperlihatkan bahwa politik dinasti tetap kuat dalam menggerakkan dinamika politik, terutama setelah berakhirnya masa jabatannya. Ini akan memberi indikasi bahwa Jokowi masih memiliki kontrol politik besar meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai presiden. 2. Kepentingan pusat lebih dominan. Kemenangan calon yang didukung Jokowi di Sumut, misalnya, akan memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, serta memudahkan implementasi kebijakan nasional yang berfokus pada pembangunan dan pengelolaan ekonomi yang terpusat. Ini bisa mengarah pada stabilitas politik dan keberlanjutan program-program nasional yang diusung pemerintah. 3. Kemenangan yang memperkuat elektabilitas Jokowi di pemilu 2029. Jika calon yang didukung Jokowi menang, hal ini bisa menjadi pencitraan positif bagi Jokowi di mata publik, memperkuat posisinya dalam menghadapi Pilpres 2029, meskipun ia sudah tidak lagi menjabat. Ini akan memperlihatkan bahwa pengaruhnya tetap kuat dan bisa mendongkrak dukungan bagi calon-calon yang sejalan dengan programnya. Jika calon yang didukung PDIP menang. 1. Penguatan PDIP dan Megawati. Kemenangan calon PDIP, baik di Sumut maupun Jateng, akan menunjukkan bahwa PDIP tetap menjadi kekuatan dominan di politik Indonesia, meskipun ada persaingan dari tokoh-tokoh yang lebih dekat dengan Jokowi. Ini memperlihatkan bahwa PDIP, meskipun kadang berselisih dengan kebijakan tertentu dari Jokowi, tetap bisa bertahan kuat di tingkat daerah maupun nasional. 2. Pengaruh internal PDIP dan konsolidasi partai. Jika PDIP menang di kedua daerah ini, itu akan memperkuat posisi Megawati dan struktur internal partai dalam menghadapi Pilpres dan pemilu legislatif mendatang. Kemenangan ini juga memperlihatkan kemampuan PDIP dalam memenangkan basis suara mereka meskipun terdapat perbedaan dalam dukungan politik dari pusat. 3. Potensi ketegangan dengan pemerintah pusat. Jika calon PDIP menang, khususnya di daerah-daerah yang memiliki hubungan dekat dengan Jokowi, bisa terjadi ketegangan dalam kebijakan pusat daerah, terutama jika ada perbedaan dalam prioritas pembangunan atau kebijakan lainnya. Misalnya, jika PDIP menentang kebijakan tertentu dari pemerintah pusat, kemenangan PDIP bisa memicu konflik atau perbedaan pandangan antara pusat dan daerah yang dapat memengaruhi stabilitas politik nasional. Jika calon yang didukung PDIP kalah. 1. Pukulan untuk PDIP dan Megawati. Kekalahan calon PDIP akan memperlihatkan bahwa PDIP tidak selalu bisa mengandalkan basis suara mereka, terutama jika mereka kalah di Jateng yang merupakan basis tradisional PDIP. Hal ini bisa memicu evaluasi internal di tubuh PDIP mengenai strategi partai, terutama jika kehilangan kepercayaan di daerah-daerah yang sebelumnya mereka kuasai. 2. Perubahan arah politik di daerah. Kekalahan ini bisa memberi peluang bagi koalisi atau partai lain untuk mendominasi daerah tersebut. Misalnya, jika Bobi Nasution atau calon lain yang didukung oleh Jokowi menang di Sumut, ini bisa menjadi momentum bagi pengaruh keluarga Jokowi di wilayah tersebut, mengarah pada perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan yang lebih terpusat pada pemerintahan pusat. Secara keseluruhan, baik kemenangan atau kekalahan bagi calon yang didukung oleh Jokowi atau PDIP akan memiliki dampak besar bagi stabilitas politik lokal maupun nasional, serta mempengaruhi dinamika politik menjelang pemilu 2029. Pada Pilkada 2024, terdapat beberapa daerah yang menjadi pusat perhatian nasional di Indonesia karena faktor dinamika politik,
popularitas calon kepala daerah, dan signifikansi daerah tersebut secara nasional. Berikut adalah beberapa daerah yang dianggap strategis. 1. Sumatera Utara, Sumut. Alasan fokus. Sumut mendapat perhatian karena keterlibatan Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi, yang dianggap sebagai perpanjangan pengaruh Jokowi di wilayah ini. Persaingan di Sumut menarik karena memperlihatkan kekuatan politik dinasti serta koalisi besar yang mendukung Bobi, yang dapat berdampak pada peta politik nasional. 2. Jawa Tengah, Jateng. Alasan fokus, Jawa Tengah adalah basis kuat PDIP dan wilayah yang sangat terkait dengan Ganjar Pranowo, yang juga memiliki popularitas tinggi. Dianggap sebagai benteng utama PDIP, hasil di Jateng penting untuk melihat apakah PDIP mampu mempertahankan pengaruh di wilayahnya atau apakah akan ada perubahan signifikan yang bisa memengaruhi konstelasi politik menuju Pilpres 2029. 3. DKI Jakarta. Alasan fokus, Jakarta, sebagai ibu kota negara, selalu menjadi perhatian utama dalam setiap pilkada karena merupakan barometer politik nasional. Hasil pilkada Jakarta seringkali mencerminkan tren politik di tingkat nasional, dan kepala daerah Jakarta memiliki peluang besar untuk maju ke panggung politik nasional. 4. Jawa Barat. Alasan fokus, Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Hasil pilkada di Jabar dapat memberikan gambaran preferensi politik nasional karena keragaman demografisnya. Selain itu, Jawa Barat seringkali menjadi penentu dalam pemilu nasional, dan popularitas tokoh-tokoh di Jabar dapat memengaruhi Pilpres 2029. 5. Banten. Alasan fokus, Banten mendapat perhatian besar karena peran pentingnya dalam politik nasional, terutama sebagai daerah penyangga ibu kota dan basis beberapa tokoh besar. Banten juga memiliki keragaman pemilih dan isu-isu lokal yang seringkali mencerminkan tantangan yang lebih luas di Indonesia. 6. Sulawesi Selatan, Sulsel. Alasan fokus, Sulawesi Selatan dianggap sebagai pusat kekuatan di kawasan Indonesia Timur. Selain itu, Sulsel memiliki tokoh-tokoh politik berpengaruh yang potensial muncul dalam kancah nasional. Hasil di Sulsel bisa memengaruhi konfigurasi politik di Indonesia bagian timur dan juga menambah variasi basis dukungan bagi partai-partai besar. Daerah-daerah ini menjadi pusat perhatian dalam Pilkada 2024 karena kombinasi pengaruh politik, populasi pemilih besar, keterlibatan tokoh penting, serta relevansi nasionalnya. Dari sejumlah daerah yang menjadi pusat perhatian dalam Pilkada 2024, beberapa kepala daerah yang muncul dari Sumatera Utara, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan berpotensi untuk menjadi kandidat yang kuat dalam Pilpres 2029. Analisis mendalam berikut akan menguraikan faktor-faktor utama yang memperkuat peluang kandidat dari setiap daerah. 1. Jawa Tengah, basis PDIP yang kokoh. Ganjar Pranowo sebagai tokoh dari Jawa Tengah dan representasi PDIP, meski mungkin sudah tidak menjabat sebagai gubernur pada 2029, memiliki landasan kuat di basis PDIP, yang selama ini dominan di Jawa Tengah. Jika PDIP berhasil mempertahankan kekuatan mereka di Jawa Tengah, siapapun tokoh yang muncul dari PDIP akan sangat mungkin memiliki dukungan yang luas. Selain itu, Ganjar sendiri memiliki elektabilitas yang tinggi di tingkat nasional dan telah membangun citra sebagai pemimpin populis dan dekat dengan rakyat. Potensi besar. Jika pengaruh PDIP tetap solid di Jawa Tengah, maka calon kepala daerah yang berhasil di Jawa Tengah pada Pilkada 2024, didukung PDIP, memiliki kesempatan yang besar untuk maju ke Pilpres 2029, terutama dalam koalisi yang lebih besar. Signifikansi. Jawa Tengah merupakan basis politik yang sangat kuat bagi PDIP dan berperan sebagai benteng ideologis partai ini, yang selama bertahun-tahun memegang pengaruh besar. Kemenangan PDIP di Jateng pada Pilkada 2024 akan sangat penting untuk memastikan dominasi mereka di Jawa Tengah tetap kuat, khususnya sebagai kelanjutan pengaruh yang ditinggalkan oleh Ganjar Pranowo.
Peluang untuk Pilpres 2029, jika kepala daerah yang didukung PDIP di Jawa Tengah menang, mereka bisa menjadi tokoh yang diorbitkan sebagai penerus politik di level nasional, terutama bila PDIP terus mendominasi. Ganjar juga telah menunjukkan bahwa pemimpin dengan gaya kepemimpinan populis di Jateng dapat diterima baik oleh masyarakat nasional, memberi mereka keuntungan untuk bersaing di panggung politik 2029. 2. Sumatera Utara, potensi dinasti politik Bobi Nasution. Bobi Nasution, yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan mencalonkan diri dalam Pilkada Sumatera Utara, menjadi perhatian besar karena posisinya sebagai menantu Presiden Jokowi. Dinasti politik Jokowi bisa memberikan dukungan signifikan bagi Bobi, terutama jika ia berhasil mempertahankan atau memperluas pengaruhnya di Sumatera Utara. Dengan dukungan politik yang luas di wilayah Sumatera, Bobi bisa memperkuat basis dukungan di luar Pulau Jawa, menjadikannya calon potensial dari wilayah luar Jawa. Potensi besar, Sumatera Utara memiliki jumlah pemilih yang cukup besar, dan jika Bobi menang di pilkada ini, ia akan mendapatkan pijakan yang lebih kuat sebagai kandidat potensial pada Pilpres 2029, terutama dengan dukungan jaringan politik keluarga Jokowi. Signifikansi, Sumatera Utara menjadi sorotan karena kehadiran Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi, yang didukung dengan jaringan politik Jokowi. Kemenangan Bobi di Sumatera Utara akan menunjukkan keberlanjutan pengaruh Jokowi dalam dunia politik Indonesia, bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Peluang untuk Pilpres 2029, Bobi Nasution, jika berhasil mempertahankan atau memperluas pengaruh di Sumatera Utara, akan menjadi calon potensial karena ia sudah diuntungkan oleh jaringan politik besar. Dukungan dari keluarga Jokowi serta posisinya di Sumut juga berpotensi untuk menarik dukungan di luar Jawa. Menjadi sosok dari luar Jawa, Bobi bisa menjadi kandidat yang menarik, terutama jika masyarakat menginginkan representasi yang lebih luas dari luar Pulau Jawa di Pilpres mendatang. 3. DKI Jakarta, Barometer Nasional. Kepala daerah yang terpilih di Jakarta selalu dianggap sebagai calon potensial untuk pemilu nasional berikutnya. Karena Jakarta adalah ibu kota, figur yang memimpin di sini cenderung mendapatkan sorotan nasional. Anies Baswedan, misalnya, memanfaatkan posisinya sebagai mantan gubernur Jakarta untuk mencalonkan diri dalam Pilpres 2024. Siapapun yang menang di Pilkada Jakarta 2024 akan memiliki peluang besar untuk maju dalam Pilpres 2029 karena eksposur nasional dan jaringan politik yang kuat di ibu kota. Potensi besar, posisi gubernur Jakarta sangat strategis karena dapat berfungsi sebagai landasan yang ideal untuk membangun profil nasional. Jika gubernur terpilih berhasil membawa kebijakan populer di Jakarta, ia akan dipandang sebagai kandidat presiden yang serius di 2029. Signifikansi, Jakarta sebagai ibu kota selalu memiliki pengaruh besar dalam politik nasional. Kepala daerah di Jakarta cenderung mendapat perhatian besar dari media nasional dan masyarakat, sehingga setiap kebijakan dan prestasi mereka memiliki dampak yang lebih luas. Posisi ini sering menjadi batu loncatan bagi pemimpin untuk naik ke panggung nasional, seperti yang dilakukan oleh Joko Widodo, Jokowi, dan Anies Baswedan sebelumnya. Peluang untuk Pilpres 2029, kepala daerah Jakarta yang sukses dalam kebijakan pembangunan dan mampu menarik simpati masyarakat bisa menjadi calon presiden potensial untuk Pilpres 2029. Dengan pusat media dan basis suara yang besar, Gubernur Jakarta dapat membangun citra kepemimpinan yang dikenal luas, memberikan keuntungan besar dalam pemilu nasional. 4. Jawa Barat, provinsi dengan jumlah pemilih terbesar. Jawa Barat, dengan populasi pemilih terbesar, memiliki signifikansi khusus dalam setiap pemilu. Tokoh yang berhasil memimpin Jawa Barat cenderung mendapatkan perhatian besar secara nasional karena provinsi ini merefleksikan preferensi pemilih yang beragam. Kepemimpinan yang sukses di Jawa Barat dapat membangun popularitas di kalangan pemilih konservatif maupun progresif. Potensi besar, siapapun gubernur terpilih di Jawa Barat memiliki basis dukungan pemilih yang kuat untuk membangun jaringan menuju Pilpres 2029. Sosok seperti Ridwan Kamil, yang juga mantan gubernur Jawa Barat, menunjukkan bagaimana pemimpin dari provinsi ini dapat menjadi calon yang potensial di level nasional. Signifikansi, Jawa Barat memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia, menjadikannya provinsi yang sangat strategis.
Kepala daerah dari Jawa Barat dapat memberikan sinyal yang kuat mengenai kecenderungan politik pemilih nasional, mengingat Jawa Barat seringkali mencerminkan preferensi politik yang beragam, dari konservatif hingga progresif. Peluang untuk Pilpres 2029, pemimpin dari Jawa Barat, seperti Ridwan Kamil yang dikenal sebagai figur inovatif, menunjukkan bahwa tokoh dari daerah ini bisa mendapatkan daya tarik nasional. Kepala daerah Jawa Barat yang sukses mengonsolidasikan dukungan luas akan memiliki basis pemilih yang kuat, sehingga bisa menjadi kandidat yang berpengaruh dalam Pilpres 2029. 5. Sulawesi Selatan, pengaruh di Indonesia Timur. Sulawesi Selatan adalah pusat kekuatan politik di Indonesia Timur dan dianggap sebagai penentu bagi wilayah timur Indonesia. Pemimpin yang kuat dari Sulawesi Selatan bisa mendapatkan dukungan yang signifikan dari pemilih di luar Jawa, menawarkan opsi baru bagi kandidat dari luar Pulau Jawa untuk tampil di panggung nasional. Potensi besar, tokoh dari Sulawesi Selatan memiliki peluang besar untuk mendobrak dominasi calon dari Jawa, khususnya dengan dukungan dari masyarakat Indonesia bagian timur yang mencari representasi di level nasional. Jika gubernur terpilih di Sulawesi Selatan mampu membangun program yang progresif dan diterima luas, ia berpotensi besar menjadi calon alternatif pada Pilpres 2029. Signifikansi, Sulawesi Selatan dianggap sebagai pusat kekuatan politik di Indonesia Timur, dan hasil pilkada di daerah ini bisa menentukan arah politik di wilayah Indonesia bagian timur. Jika Gubernur Sulawesi Selatan dapat menunjukkan keberhasilan dalam memimpin dan mengatasi isu-isu penting di wilayah tersebut, ia akan menjadi sosok yang dapat diandalkan untuk merepresentasikan aspirasi wilayah luar Jawa. Peluang untuk Pilpres 2029, tokoh dari Sulawesi Selatan yang mampu membangun kepemimpinan kuat di kawasan ini berpotensi untuk memperluas dukungan, khususnya dari pemilih di Indonesia Timur yang mungkin ingin melihat keterwakilan mereka di kancah nasional. Kandidat dari wilayah ini dapat membawa isu-isu penting dari Indonesia Timur, seperti pembangunan daerah dan akses infrastruktur, yang bisa menarik simpati pemilih di Pilpres 2029. Dari 5 daerah ini, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta memiliki peluang paling besar untuk melahirkan calon potensial di Pilpres 2029, mengingat signifikansi politik nasional dan jaringan dukungan yang tersedia. Jawa Tengah dengan basis PDIP yang solid, Sumatera Utara sebagai basis dinasti politik Jokowi melalui Bobi Nasution, serta DKI Jakarta sebagai pusat perhatian nasional, menjadikan tokoh-tokoh dari daerah ini sebagai kandidat kuat. Selain itu, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan juga memiliki potensi besar jika pemimpin terpilih di sana mampu menciptakan perubahan signifikan dan meningkatkan popularitasnya di kalangan pemilih nasional. Berdasarkan analisis ini, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta memiliki potensi paling besar untuk menghasilkan calon presiden potensial di Pilpres 2029, karena faktor jaringan politik, eksposur nasional, dan basis dukungan pemilih yang solid. Jawa Barat dan Sulawesi Selatan juga tetap relevan sebagai daerah dengan pengaruh besar, terutama jika kepala daerah terpilih dapat memperkuat popularitas mereka dan mengkonsolidasikan dukungan lintas wilayah. Jika tren politik saat ini berlanjut, kandidat dari daerah-daerah ini akan berada dalam posisi yang baik untuk menarik dukungan nasional di Pilpres 2029. Ditulis oleh Widodo Sihotang. Like, subscribe, komen dan share. Bantu kami kembangkan channel ini.